Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku bersama adik aku. Hai, Kak. Senang banget deh bisa ketemu lagi. Dan ini ada anak-anak lucu. Dua orang kembar ya, seperti kembar nih dua-duanya, rambut-rambutnya sama. Ya nggak sih, kalian kembar nggak sih? Merasa kembar nggak? Ada langsung pipinya Hisham dan Fuza, kakaknya Fuza dan Hisham ya. Ini adalah keluarga kecil yang memiliki kisah bagaimana hingga ada lagu kemarin yang membuat kita tuh haru biru kalau mendengarkannya. Saya aja nih tiap denger itu tuh kayak pengen nangis, rasanya kayak sedih banget. Nah, di belakang dari kisah sedih itu ada kisah dari seorang istri dan anak-anak yang melihat almarhum ayahnya membuat lagu tersebut. Kita langsung yuk wawancara dan seperti apa kisahnya. Kemarin kau masih ada di sini, bersamamu melewati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu. Nah, emangnya nyanyi tuh kayak gimana sekarang ini kondisi COVID? Susah sih, karena memang semua musisi di Indonesia mengalami hal yang sama sih. Jadi aku juga ngerasain. Udah mau setengah tahun lebih ya. Hampir mau setahun loh ngomong-ngomong, kita udah 10 bulan nih. Dan hebat banget kalau masih bisa bertahan survival. Karena kalau kita ngeliat industri di luar sana ya, kayak misalnya ya restoran, kemudian hotel itu kan mengalami penurunan ya. Kemudian juga event organizer gitu loh. Jadi mengalami persoalan tersendiri untuk industri-industri kecil. Artinya kalau para artis juga mengalami kendala, musisi juga mengalami kendala, kita semua lagi merasa di posisi itu memang. Tapi kamu masih bisa survive nih. Jadi kamu sekarang jahit baju. Iya, bener. Jadi memang aku ke pasar nyari-nyari kainnya sendiri. Terus aku yang milih sendiri. Terus aku yang nganterin ke tempat ada pabriknya. Jadi semua aku urusin sendiri. Oke, nah itu terakhir itu nyanyi pas kapan tuh? Masih ada terima tawaran nyanyi? Ih, udah lama banget. 2 bulan. Mungkin Januari atau Februari Iya, kan ya. karena kan Maret kan udah mulai ya. Kita langsung di PSBB ya di situ. Nah itu benar-benar tidak ada pekerjaan sama sekali ya? Dulu yang awal-awal ada kerjaan kayak FTV, cuman Uli yang belum berani karena takut kalau pulang rumah ada anak-anak di rumah. Iya, khawatir sama mereka. Nah oke, sekian bulan ini hampir katakanlah sekitar 5-6 bulan. Gimana cara kamu survival? Walaupun aku nggak bekerja, almarhum itu masih kayak menafkahi kita. Jadi per 3 bulan, per 6 bulan royalti almarhum selalu ada. Jadi kita bisa, jadi dia tuh sosoknya memang nggak ada, tapi masih berjalan sampai sekarang. Karena lagunya itu hampir 40 lagu dia yang menciptakan. Jadi kita masih menikmati segala hal dari dia. Jadi aku yang mikir nggak sia-sia ya almarhum, kayak yang memang bener asal dia pulang ke rumah pasti dia bikin lagu, pasti dia bikin lagu. Jadi ini yang ditinggalin buat kita gitu. Oh, jadi walaupun kondisi apapun ayahnya masih bisa biayain ya? Dia masih bisa mensekolahan anak-anak, biayain anak-anak ya, walaupun almarhum udah nggak ada ya. Oke, dari film itu aku memang belum nonton ya filmnya, karena kemarin nyari-nyariin di beberapa bioskop yang aku deket rumah tuh belum buka. Iya. Dia hanya tertentu ya, biasa buka ya? Sebenarnya ada sih yang beberapa yang belum, tapi karena memang peminatnya begitu banyak. Banyak. Sekarang udah mulai. Oh, udah ada ya? Mulai nyusul. Aku pengen banget, beneran deh, pengen banget nonton karena tahu kisahnya gitu, dan aku ngikutin tuh. Kalau misal kamu tahu ya, itu pagi, sore, siang, malam ikutan nangis. Sama aku juga pas ngeliat film itu, wah rasanya di Apa yang kamu rasakan? Gimana sih bisa kisah dari lagu itu, gimana sih jalan ceritanya tuh seperti apa sih? Nah, kalau aku nonton filmnya sendiri memang secara pribadi sih masih belum banyak tersampaikan dari hati aku. Maksudnya, loh ini kok ada yang kurang ya, ini ada yang kurang. Tetapi sekarang aku ngelihat perjuangan ini aja sih
bandnya yang dari awal merintis, jadi kan masih banyak cuplikan yang dulu mereka yang- band dan sampai terjadinya itu Tsunami. Jadi hari itu memang agak aneh sih. Jadi makanya aku bilang film ini nggak tersampaikan dari pribadi aku karena aku tahu banget sejarahnya. Jadi cerita yang khusus benar-benar ada itu pesan semuanya itu almarhum. Dia itu dari malam diajakin kita ngobrol sampai kita ketiduran pun seperti ini ya, nanti anak-anak sekolah ini ya, nanti itu ada mobil dijual ya, nanti kita beli satu aja, bla bla bla. Jadi dia tuh semuanya. Dia merencanakan untuk ke depan. Iya, itu sahamnya Aduh, satu kayak dia merinding. pergi. Nanti pun ada uang di dalam lemari yang belum sempat Aduh. itu uang itu aku baru pulang dari Tidore. Udah sekitar 2 minggu aku baru lihat itu uang yang dia ngomong. Jadi belum sempat dia tabung, nanti pun ambil. Di mana taruhnya? Di dalam jashan, di dalam kantong. Nggak ngerti kenapa dia naruhnya di situ. Jadi dia semua ceritain. Terus nanti anak-anak harus sekolah di situ ya. Mobil dijual, ambil satu. Jadi kayak petanda mobil dijual, ambil satu tuh emang dia udah nggak pakai lagi. Oh. Dan waktu dia pergi pun ada tukang di rumah. Jadi tukang itu ke rumah mau jemput istrinya yang lagi kerja di rumah. Hus dia gituin, lihat rumah ya kalau saya nggak ada lagi. Jadi dia itu pun semua dia pesennya banyak banget. Dia pesen sama aku pun pokoknya kalau sebelum syuting apapun kerja lihat anak-anak. Dan dia pun pas pergi pun ke Tanjung Lesung, manajernya pun cerita yang dia lihat tuh cuma di laut kan subuh-subuh mereka nyampe Tanjung Lesung, jadi dia nggak langsung tidur, dia lihat laut tuh dia aja dia kenapa Dek ada dia natap dia kayak yang sebenarnya dia belum siap tapi emang udah takdir yang harus membawa dia kayak gitu. Dia peluk anak-anak pas pergi, dia cium aku, jarang kan kita udah 6 tahun menikah, jadi kan cuma gini aja, enggak dia cium. Aku pun tiba-tiba cium, ih wangi ya Han ya gitu, jadi wangi kan gitu, jadi banyak hal yang bercandaan. Makanya pas tahu kabar aku udah tahu ini udah nggak ada lagi. Aku aja bisa ngomong, dia masukin baju pun kan pergi ya nggak pulang lagi sambil masukin baju. Ngomongnya gitu. Itu pertandanya banyak banget. Terus sama anak-anak gimana? Sama anak-anak paling dicium. Nanti ini kalau udah sembuh, dia kan sakit. Kalau sembuh nanti pasti kalau udah besar kayak papa udah ganteng. Nanti kayak papa ganteng. Bercandain. Terus ada sempat ngobrol apa sama anak-anak? Terus janji apa? Pagi-paginya bangun mereka kejar-kejaran. Ada di videonya yang mereka kejar-kejaran di rumah. Aku sempat videoin. Nanti aku minta videonya ya. Terus. Jadi yang mereka lari-lari. Jadi itu benar-benar berkesan banget memang. Jadi 3 hari pun meninggal pun dia emang berkesan buat kita. Oke, pada saat dengar kabarnya itu seperti apa? Pikir bercanda. Karena mana mungkin Tanjung Lesung lagi orang main band ada tsunami, jadi kayak yang nggak mungkin gitu. Tetapi pas handphonenya nggak aktif, WA-nya nggak aktif, aku langsung mikir, oh iya benar. Dan waktu jam 2 malam aku lihat jenazahnya almarhum Kabani, aku juga udah pikir, oh dia juga udah nggak lagi. Karena aku mikir nggak ada orang yang waras, nggak bisa komunikasi sama sekali atau pinjam handphone siapa yang bisa kasih kabar gitu. Jadi kayak aku mikir yang udah nggak ada lagi, karena kan yang aku ceritain tadi Kak, ingat dia ngomong itu, aku ngomong sama temanku yang nemenin aku, dia udah nggak ada lagi, dia ngomong tapi itu nggak pulang lagi. Udah izin, udah pamit ya? Ya. Pas kamu dengar kabar itu perasaan kamu apa? Waktu itu antara masih ada harapan, semoga apa yang aku pikirin ini nggak benar-benar terjadi, tapi yang aku pikirin memang dia udah nggak ada. Tapi masih subuh pun aku mikir semoga ini nggak benar, semoga ini nggak benar. Tapi aku tahu itu benar. Sampai papa mertua aku telepon minta izin kalau misalnya jenazahnya udah ditemukan, dikebumikan di Tidore ya, gitu kan. Aku bilang, papa kok ngomong kayak gitu? Ternyata firasat mereka juga sama. Jadi dari kalau misalnya pada saat itu kan almarhum sempat mengajak ya. Kemudian kamu nggak pergi. Ada nggak yang kamu pikirkan pada waktu itu? Ada perasaan apa? Iya, menyesal karena memang kenapa ya nggak ikut, setidaknya bisa menemani almarhum. Menemani maksudnya gimana? Kan mereka tuh di film itu ada video amatir, mereka tuh berenang. Jadi ada istrinya drummer, anak-anaknya ikut berenang. Jadi almarhum tuh malah pegang anaknya Kak Andi, anaknya
kembarannya Ivan. Jadi mainnya sama anak-anak. Tapi kalau misalnya kamu berpikir kamu menyesal, Anak-anak bisa, maksudnya cuplikan itu pasti ada anak-anak ya di situ. oh kamu berharap memori itu ada. Memori itu ada. Jadi yang kayak yang bisa sama almarhum perjalanan kan pasti kita kan naik mobil bercanda-bercandaan. Karena dia memang main dulu di BSD, dari BSD langsung Tanjung Lesung nggak pulang lagi. Nah oke. Semenjak beliau nggak ada kan kamu harus survive ya. Itu perasaannya gimana sih, Li, menjadi single mom, single parents ya, harus membiayai anak-anak dengan kondisi ya uang yang seadanya. Gimana? Nah ini yang kadang orang-orang nggak mengerti dan nggak paham. Dan aku berdoa semoga jangan ada yang seperti aku. Sebenarnya kadang orang menilai cuma dari sosmed, wah seneng ya, kayaknya dia happy ya. Nah aku orang tipikal tidak mau merasa dikasihani, aku tipikal. Banyak orang yang ada menulis semua di sosmed. Kalau aku enggak, aku males dikasihani karena aku dari keluarga papaku tuh TNI, jadi keras. Jadi kalau misalnya untuk mehek itu bukan aku banget. Nah makanya pas waktu di sosmed banyak yang ngomong kayak Uli itu kayak nggak pernah lupa ya sama almarhum. Nah dia nggak tahu aja, setiap malam tuh padahal nangisnya. Kadang sampai 2 tahun ini. Terserah kalau mereka. Apa yang kamu ingat? Wah banyak banget. Lihat anak-anak mungkin aku lebih berat karena anak-anak. Kalau seandainya aku nggak punya anak-anak, aku bisa lah sendiri. Mungkin kita kalau sendiri mau bisa ke Bali kak, mau kemana lah itu. Tapi kalau mau pergi anak-anak, pas mau meninggal aja aku mikir apa aku pindah ke luar negeri ya. Kenapa? Mikir gitu. Terlalu sakit, makanya gue yang berat banget pas pulang ke rumah. Jadi sampai yang aduh kalau nggak ada anak-anak ini aku mau pindah deh ke luar negeri. Aku cerita sama teman gitu. Cuman mereka ini, apalagi pesan almarhum, anak-anak harus sekolah di sini ya. Jadi bener-bener ya, sekarang apa yang bisa dilakuin, dikerjain, asal bisa mendapatkan uang aku kerjain. Kalau dulu itu beneran kak, dulu itu semenjak ada almarhum, aku bekerja, tapi semua kewajiban rumah itu almarhum. Bayar listrik, bayar apa, aku cuman alarm aja. Tapi kamu ada kan? Alhamdulillah ada, tapi memang harus kerja keras. Ya kamu kerja kelasnya apa? Karena kan kemarin biasanya suami yang backup itu kan. Kamu kerja kelasnya kamu jadi penyanyi sekarang? Penyanyi juga ya. Itu jadi dadakan, kayak spontan? Tapi lebih ke endorse Instagram. Kayak ini orang Instagram, Uli mau nggak bikin ini dinilai segini, tapi harus dalam 1 jam ini langsung kelar. Kadang kita pakai daster, mau nggak mau kita cuci muka, kita dandan, kita bikin video. Tuh hati-hati, ya ampun, ini gue cari duit kayak gitu kan. Jadi mau nggak mau harus selesai. Ini videonya bisa kayak gini, salah bikin kayak gini lagi ya. Ayo aku harus bikin kayak sesuai mereka mau. Oke, ini kita transfer ya, transfer. Jadi banyak hal yang kecil-kecil kadang mereka nggak tahu. Kadang mereka tahunya Uli kalau nggak kelihatan di TV berarti Uli nggak kerja. Kan banyak yang kayak gitu ya, tapi enggak. Oke, nah itu akhirnya bisa menafkahi anak-anak ini? Iya. Dan kamu nggak belum untuk memilih menikah lagi? Nah itu dia. Satu hal aku kayak yang ngerasa nggak punya target apapun, belum. Karena udah pernah merasakan menikah, udah merasakan punya anak, berumah tangga juga bukan hal yang mudah. Dan aku takut nggak ada yang sayang, benar-benar sayang sama anak-anak, aku takut gitu. Takutnya itu kan bukan darah daging dia gitu, takutnya dimarahin atau diapain gitu kan. Karena aku tahu, aku di tahap udah sangat dewasa bisa menilai gini, cinta-cintaan pacaran itu hanya 1 tahun dalam perhubungan, pasti. Yang manis-manisnya awal, pasti yang ujung-ujungnya di pertengahan kita nggak tahu yang membolak-balikan hati orang kan. Cuma takut itu, kayak takut gagal, nanti malu deh aku. Maksudnya nggak ada dalam hal aku tuh yang cerai, divorce, maksudnya takut ke keluarga anak ini gitu. Jadi makanya kamu bertahan punya nafkah, biayain mereka. Nah sekarang untuk bisa menafkahin bisa dibilang nih anak-anak yatim ya, bisa dibilang kayak gitu ya, kamu harus sebagai single mom dalam kondisi COVID berat nggak? Berat. Nah pas di pertengahan COVID ini tuh aku mikir gini, saat ketemu sama orang kan aku selalu bilang, misal ke manajemen labelku juga,
Kak cariin dong, ini aku kerjaan, aku janda loh, aku kadang bercandaan kayak gitu kan, masa belum ada apapun gitu. Mereka ngomong gini, royalti almarhum itu besar loh, gitu ya. Kamu nggak pernah urus, masa? Itu besar banget, itu almarhum tuh ciptain lagu tuh banyak banget, masa? Gitu. Jadi banyak yang teman-teman musik aku di label ngomong gitu terus. Nah akhirnya aku mikir, ya kok aku ngerasa kayak nggak banyak ya, itu awalnya. Nah terakhir seiring jalan aku tuh dipanggil ke label utamanya musik almarhum. Nggak tahu aku cuma di hati, iya ya kok bisa ya gitu ya. Berapa lagu tadi dikarangnya? 40 lagu. Terus terakhir aku dipanggil ke label. Nah disitulah mereka ngomongin lebih yang ke kita tuh aneh ya, maksudnya lebih yang ini almarhum udah nggak ada lagi, kenapa kita nggak langsung ke ahli waris ya, maksudnya kalau dulu ya harus sini, tapi ini kan udah nggak ada lagi, seharusnya tujuannya langsung ke sini. Tuh ahli waris maksudnya anak-anak ya. Nah Uli ada kontrak nggak yang sama ke sini, yang kenapa seharusnya kita harus ke sini dulu gitu. Uli ada kontrak nggak sama mereka ini sebagai Uli? Nggak pernah. Jadi 1,5 tahun ini nggak pernah. Terus kenapa kita harus ke sini kalau Uli sendiri nggak ada kontrak ke sini? Itu yang awalnya. Oh iya ya, Uli kan agak-agak nggak ngerti, nggak paham waktu itu. Nah terakhir Uli mau nggak langsung kita giniin ke si Uli gitu. Soalnya kita kasihan sama anak-anak. Dia ngomong kayak gitu. Karena kalau menurut kita lihat sih banyak banget potongannya. Kok bisa pencipta lagu cuma dapat kayak 25% doang gitu. Harusnya kan manajemen itu kayak 30% dan 70%. Gitu. Kalau publishing sebuah lagu pasti kayak kita sama-sama manajemen 30. Dan itu rutin ya diberikannya? Per 3 bulan. Oke. Nah akhirnya oh iya ya gitu. Dan banyak lagi artis-artis yang memakai lagu almarhum. Nah potongannya seperti itu juga. Tapi kan udah lapor. Nah terakhir aku mengambil keputusan seperti ini. Ya udahlah, mungkin ini udahlah kita nikmatin 1,5 tahun ini bersama-sama. Udahlah. Bersama-sama tuh dengan manajemen, keluarga besar dan lain seperti potongan yang mereka mau. Dan oh iya ya, kalau emang sekarang aku mau ngambil keputusan buat anak-anak, nggak salah ya di hati aku gitu, karena aku konsultasi ke orang-orang tertua dulu nih. Jangan nanti mengganggu silaturahmi semuanya. Nah terakhir aku mikir ya nggak masalah, kita kan nggak mengganggu gue namanya royalti artis, karena royalti artis itu masing-masing. Aku cuman mengambil hak pencipta lagu aja. Akhirnya aku ambillah publishing Mahakarya, ada yang dulu almarhum, aku pindahin ke publishing lain. Di situ yang benar-benar yang aku rasain ya 70%. Jadi kayak yang inilah yang warisan yang almarhum tinggalin ya buat aku. Gitu. Akis kan dapat ya? Dapat, cuman ya mungkin keputusan ini sangat mengecewakan beberapa orang. Nah ada seseorang yang merasa sangat marah gitu. Sampai sekarang kita masih bentrok. Kondisi gitu. Apa nggak bisa diperbaiki dengan seseorang itu sehingga keluarga daripada Seventeen ini bisa guyup lagi nih? Aku sebenarnya gini, biarlah mereka marah sama aku. Cuman kadang kalau misalnya ke anak-anak aku suka sedih gitu. Apalagi kayak nonton film kemarin ya, aku lihat ini yang dinyanyiin tuh pada lagu-lagu almarhum ya. Tapi anak ini yang satu orang yang bentrok sama aku ngelihat anak-anak aja nggak mau. Jadi dia kayak nggak tahu ya, walam lah, tiba-tiba aku cuma disuruh datang jam 5, pembukaan awal jam 3. Jadi acara utama biasanya semua pemain itu pasti dipanggil kan, pasti berjajaran, tapi dia nggak mau ngeliat aku gitu. Cuman kalau menurut aku dia nggak mau lihat aku, setidaknya anak-anak aja yang berdiri, aku nggak usah deh. Ya gimana pun ini anak-anak yang almarhum, karena mereka pun bikin primer di Jogja pun sama anak-anak almarhum lainnya ada. Anak-anaknya dia mau ketemu, cuman kalau sama aku nggak mau. Aku sedihnya itu waktu keluar dari bioskop itu, ya Allah ada orang ya sangat membenci seperti ini. Video-video acara itu pun tidak ada aku sama anak-anak. Misalnya acara primer tanggal 3 ini itu muka kita aja yang dipanggil di depan, ternyata hanya basa-basi aja. Jadi ada studio kita sama tamu-tamu Uli gitu, nggak begitu banyak.
kita dipanggil seolah-olah kita pemain, tapi di film, pas di video itu kita pun nggak ada. Jadi kayak cuman bahasa uli sama anak-anak. Aku tuh kayak yang anak-anakku tuh kan polos ya. Pas dipanggil itu Kak, mereka lari itu kayak yang bangga, kayak menonton papa gitu. Pas aku ngomong di depan pun anak-anak itu kayak diam gitu. Jadi itu yang aku mendukung karena memang karena almarhum aja. Kalau memang orang yang membenci aku ya udah. Kalau kamu jadi apa, Bang? Kamu mau jadi apa? Gitaris. Oh, kayak papanya. Emang udah latihan jadi gitaris, sayang? Udah. Udah. Gayanya udah dapet sih. Gayanya dapet ya. Aku ngeliat di Instagram Dia kamu. kerjanya setiap hari YouTube papanya, setiap hari. Setiap hari. Iya. Jadi YouTube tuh setiap hari Kak 2 tahun ini. Dia papanya. Musik everywhere, pokoknya semua acara di situ tahu. Sampai dia bicara ini nanti kan ini, abis itu ini sampai udah apa. Bayangin 2 tahun Oh dia ngelakuin sayang. gitu. Kenapa kamu ngeliat YouTube tiap hari ngeliat untuk papa? Ja? Kayak jadi kebiasaan. Enggak, kenapa? Rindu. Kamu rindu papa ya? Ya. Iya sayang. Dia tuh jarang nangis. Mungkin 2 tahun ini baru kedua kali dia nangis. Ini rindu papa ya nak ya? Cuman waktu dibilangin papanya nggak ada, ini kedua kali. Nggak apa-apa sayang, boleh nangis. Kamu boleh nangis, jangan nahan perasaan kamu. Jangan nahan perasaan anak laki, boleh nangis kok. Kalau memang kehilangan, kamu sedih, kehilangan papa, boleh nangis.